semuanya, balik lagi di Tuku, tugas aku. Di video pembahasan kali ini kita bakalan ngomongin tentang teori-teori komunikasi yang berhubungan atau bisa dipakai di dunia marketing. Bukan bisa, tapi sering. Pertama ada teori narrative paradigm dan storytelling. Dayton and Daly mengeluarkan gagasan tentang pesan persuasif yang efektif bukanlah pesan tentang fakta yang rasional, melainkan lebih kepada pesan narasi yang dapat meyakinkan halayak tentang alasan, argumen, dan juga justifikasi yang baik. Contohnya kayak yang dilakuin sama Line dan Toyota. Mereka ngebuat iklan sekaligus short movie dengan alur yang menarik, sehingga banyak audiens yang tertarik dengan hal tersebut. Dari kedua contoh iklan yang sudah saya sebutkan tadi, dapat dikaitkan dengan gagasan yang dinyatakan oleh Fisher pada 1987, di mana iklan tersebut tidak memerlukan alasan rasional untuk menjelaskan tentang efektivitas dari produknya. Dalam konteks persuasi, teori ini menekankan keefektifan persuasi melalui narasi atau juga disebut sebagai storytelling. Selanjutnya kita bakalan bahas teori yang kedua, yaitu information integration. Teori ini menjelaskan bagaimana individu dapat dipengaruhi oleh satu informasi. Informasi ini dianggap sebagai salah satu kegiatan persuasi yang dapat mempengaruhi sikap. Ini kemungkinan besar akan saling berinteraksi dan saling mempengaruhi terhadap perilaku tertentu. Rangkuman dari pendapat yang dinyatakan oleh Heath, Littlejohn, dan Foss menyatakan bahwa suatu informasi baru dapat dikatakan mempengaruhi dan mengubah sikap jika informasi tersebut bisa mengubah keseluruhan penilaian suatu individu tentang arahan dan juga bobot dari informasi lain atau informasi sebelumnya. Arahan atau valence dan juga bobot atau weight merupakan variabel pokok dalam teori ini. Variabel valensi berkaitan dengan arah dari informasi ini. Apakah informasi ini mengarahkan kepada hal yang positif atau ke yang negatif? Variabel weight atau bobot berkaitan dengan bobot kredibilitas yang diberikan suatu individu mengenai suatu informasi itu. Apakah informasi itu dapat dinilai sebagai informasi yang kredibel atau tidak? Salah satu contohnya adalah kegiatan promosi atau endorsement yang dilakukan oleh para artis dan juga influencer. Dari endorsement atau informasi baru yang diberikan si influencer atau artis ini kepada followersnya, mereka dapat mempengaruhi followersnya untuk juga membeli ataupun memfollow akun endorsement itu. Selanjutnya kita bakalan ngebahas topik ketiga, yaitu framing. Setiap orang pasti memiliki frame tentang situasi tertentu atau karakteristik dari seseorang. Frame ini dapat mempengaruhi perilaku saat berinteraksi dengan orang lain. Framing juga dapat dikatakan sebagai proses membingkai pengalaman mental dan juga emosional dari satu orang di dalam pikirannya. Melalui proses interaksi sosial, seorang dapat membangun frame tertentu tentang realitas dalam pikiran orang lain. Orang lain ini secara sadar atau tidak dimungkinkan menerima frame itu dan menyimpannya dalam pikirannya. Menurut Kuipers pada 2009 menyatakan bahwa framing merupakan proses yang dilakukan seseorang disadari maupun tidak disadari, bertujuan untuk mengkonstruksi pandangan atau point of view, ide atau gagasan, serta fakta-fakta dalam situasi tertentu.
Hal ini dapat diinterpretasikan oleh orang lain dengan cara-cara tertentu. Ada 3 proses yang terjadi dalam framing. Ada inklusi, eksklusi, dan juga penekanan. Inklusi adalah proses memilih kata, foto, peristiwa, gambar yang akan disampaikan kepada orang lain. Sedangkan eksklusi ini merupakan kebalikan dari inklusi, yaitu proses mengabaikan gambar, foto, dan peristiwa untuk disampaikan kepada orang lain. Yang terakhir adalah penekanan. Penekanan ini dilakukan untuk mendapatkan efek pesan yang tinggi. Misalnya pesan itu jadi dipakai atau digunakan berulang-ulang, atau suatu foto dapat dicetak lebih besar, dan sebagainya. Contohnya dapat kita lihat dari individu di atas ini. Framing yang ditunjukkan oleh Jaehyun sebagai seorang idol dari Korea Selatan akan berbeda dengan Bapak Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Atau framing yang dilakukan oleh Nicholas Saputra di adegan AADC sebagai Rangga. Pasti kalian bisa lah lihat perbedaannya. Karakter yang dikeluarkan oleh para individu yang tadi sudah dijelaskan, ini bisa berkaitan dengan gagasan yang diberikan oleh Goffman. Goffman menyatakan bahwa frame dalam diri seseorang merupakan skema interpretasi yang menyediakan berbagai konteks simbol dan juga pengalaman untuk memahami informasi dan memungkinkan individu tersebut untuk mempersepsi, mengidentifikasi, dan melabeli situasi yang sedang dihadapinya. Sekian video pembahasan kali ini. We'll see you next time.